Maka jangan pernah membawa sesuatu yang haram, dibawa ke rumah, apalagi dikonsumsi anggota keluarga. Karena itu pasti akan merusak dan berpengaruh kepada karakter. Karena masuknya ke sini. Itu pasti tuh, pasti. Pernah ada riset begini, ini saya langsung lakukan. Saya baru pulang dari Tripoli, mengajar di satu tempat di Bekasi. Kemudian tiba-tiba ada anak yang tidak biasa. Ini menarik ini. Anaknya unik sekali. Tapi ibunya salihah. Rajin, bapaknya salihah. Bapaknya saleh, ibunya salihah. Jadi rajin ke majelis ilmu dan anaknya unik. Nah, qadar Allah alhamdulillah bertahan dengan kami itu sampai selesai belajar. Ibunya tiba-tiba datang. Alhamdulillah Ustaz katanya. Anak saya bisa bertahan. Emang kenapa Bu? Tidak pernah dia bisa bertahan di satu tempat. Baik di pengajian apalagi di sekolah. Kecuali setelah 5 menit gurunya akan datang mengantarkan ia kepada saya. Mohon dibawa pulang. Karena kami tak sanggup mengajarinya lagi. Nah tanpa saya tanya ibunya cerita. Ustadz izin konsultasi. Sebetulnya ini saya adopsi. Karena dulu kami mencoba menyelamatkan. Saya bekerja sama dengan kawan saya yang public figure juga perempuan. Menyelamatkan 2 anak kembar. Dari perilaku orang tua yang ayahnya pencuri, ibunya suka mabuk. Jadi begitu sedang mengandung, ibunya masih minum minuman yang diharamkan itu. Maka itu berpengaruh kepada janinnya, lahir ia. Nah mengeluarkan itu nggak mudah tuh, karena sudah menjadi daging. Maka harus disupport lagi dengan yang halal, ditanamkan lagi yang baik-baik supaya keluar itu. Nanti ada tahap yang ringan, tahap yang menengah, tahap yang paling susah. Tapi itu semua ada caranya untuk mengembalikan. Yang ingin saya gambarkan adalah, hati-hati kita ilmiah sekali hari ini. Ini bawaan dari gabungan fisik sifatnya fujur, yang ini roh membawa sifat takwa. Karena takwa yang bening bercampur dengan fujur, maka merubah keadaan roh. Yang tadinya murni seperti biasa, karena roh membawa sifat takwa, nyampur jadi ini, bercampur dengan fujur. Maka merubah nama roh kemudian menjadi nafas. Pelan-pelan, pelan-pelan. Kalau roh saja yang dibawa sifat takwa, udah pasti baik tuh. Tapi karena dia bercampur dengan ini, yang bahannya banyak tuh, ya, dan sifat fujur, maka berubah nanti dari sifat yang takwa ini bercampur dengan fujur, merubah nama roh saat masuk ke dalam tubuh, berubah menjadi nafas. Dari sini diserap ke dalam bahasa Indonesia menjadi nafas. Ya, maka dikatakan seseorang bisa bernafas ketika rohnya masuk. Tapi dalam keterangan Al-Quran bukan cuma bisa nafas, di situ akan tergabung takwa, potensi yang dibawa oleh roh sebagai sumber kebaikan. Di sini ada fujur, potensi yang dibawa oleh fisik, ya, yang kadang-kadang menjadi lawan daripada sifat kebaikan. Pelan. Sampai di sini bisa dipahami? Artinya apa? Artinya, maaf, di dalam diri kita ini, siapapun manusianya, pasti ada potensi kebaikan. Ini sifat dasar manusia itu baik. Itu sifat dasarnya. Nggak ada yang nggak baik. Makanya, maaf, sepencuri-pencurinya pencuri, sebetulnya hatinya menolak. Ketika akan mencuri, pasti hatinya menolak itu. Itu salah. Karena itu pencuri nggak mau dicuri. Coba kalau 3 orang mencuri, yang satu misalnya menyembunyikan hasil curiannya, maka bosnya akan berkata, maling kamu. Padahal mereka baru maling gitu kan. Ya? Oke, pelan-pelan ya. Jadi singkatnya, di dalam diri kita terkumpul semua potensi kebaikan yang dibawa oleh roh. Dan saat yang bersamaan, ada potensi yang dibawa oleh fujur dari fisik. Ada di sini, ini lawannya. Nah, yang menarik begini, ini potensi takwa ini, akumulasi semua kebaikan, kita sebut dengan sumber positif, gini. Yang ini, didesain oleh Allah sebagai lawannya. Kita sebut kutub negatif begini, fujur. Pelan-pelan ya. Dan ini sudah menjadi hikmah kehidupan. Apapun yang bisa bergerak akan selalu ditemukan positif dan negatif. Anda beli robot-robotan pakai baterai, pasti ada kutub positif dan negatif kan? Ya kan? Proton dan neutron. Dalam proton nanti ada neuron dan macam-macam, ada partikel, ada atom dan sebagainya. Jelas ya? Ini semua hukumnya sudah begitu. Ini hukum kehidupan. Tapi kaitan dengan diri kita, ini yang harus kita sadari. Saya turunkan ke sini untuk lebih mudah. Nafas, di sini ada takwa, semua kumpulan sifat baik, jujur, rendah hati,
kemudian sabar, dan seterusnya. Saat yang bersamaan, di sini ada lawannya, sifat fujur. Jadi kalau teman-teman di sini menemukan jujur, di sifat fujur itu ada dusta. Kalau di sini ada rendah hati, di sini ada sombong. Kalau di sini ada sabar, di sini ada sifat amarah yang berlebihan, pemarah. Nah, kita mesti menyadari setiap manusia itu punya potensi jujur, tapi saat yang bersamaan punya potensi dusta. Dia punya potensi rendah hati, tapi saat yang bersamaan dia bisa sombong. Nah, yang paling menarik adalah bagaimana kita bisa mengendalikan ini sehingga yang keluarnya selalu yang baik. Dan yang ini bisa kita tutup, bisa kita tekan sehingga tidak muncul ke permukaan.